awal ketika dapat duit, omset bulan pertama tuh cuma 5 juta, saya ingat banget. Nombok itu. Gue pernah jual mas kawin untuk bertahan hidup. Jadi yang pada dibilang jadi entrepreneur langsung enak gimana menurut lu? Mereka tidak mengerti apa itu entrepreneur. Cuman jujur ya, bisnis yang diawali dengan dana yang besar, bukan dengan skill ya, itu rarely works. Jujur aja ngomong. Kalau misalkan Anda baru lulus kuliah, sorry to say nih ya, karena kenapa ini sebenarnya nasihat gitu loh. Terus orang tua Anda berlebihan dan ngasih Anda modal, sebaiknya Anda jangan pakai. Lu belajar dulu deh caranya. Di awal-awal ngebangun lu nggak dapat apa-apa juga dong? Enggak, karena itu semuanya kan kita tahu nih, maksudnya sama-sama, saya sama Ricky kan waktu itu sama-sama kita ngerintis nih ya kan. Waktu itu saya masih ngolong juga, ngebantuin teknisi juga, Ngolong juga? Ngolong, saya ngolong sampai dekil semua gitu kan. Hujan-hujan kita kerjain, panas-panas kita kerjain. Itu kenapa sih? Karena saya mau mengerti prosesnya. Begitu saya mengerti prosesnya, saya orang sistem, saya bikinin nih SOP-nya, step-stepnya gitu kan. Satu-satu saya bikinin gitu kan. Sampai bener-bener detail gitu kan. Oke nih gitu, lu mau bongkar mobil ini, nih lu baca mulai dari nomor 1. Nah, itu udah pasti bisa nih gitu loh. Itu namanya sistem gitu loh. Dan awal ketika dapat duit, omset bulan pertama tuh cuma 5 juta, saya ingat banget. Nombok itu. Bener-bener 5 juta. Cuma 5 juta bulan pertama. Berdua lagi ya? Berdua lagi gitu kan. Udah bayar ya udah, bulan depannya 20 juta gitu kan. Nah, bulan depannya naik lagi gitu loh. Nah, dari situ ya lu harus bisa belajar. Itu mas kawin, gue pernah jual mas kawin untuk bertahan hidup. Jangan salah loh. Yang jadi bini gue maksud salah, bener. Udah bayarin gue makan, jual mas kawin lagi, gila kan? Jadi mas kawin yang lu kasih ke bini lu jual lagi? Iya, jadi kan kita kan kalau merit kan ada lah ya yang kasih mas kawin gitu kan. Nah, hari itu tuh kita memang lagi berkembang dan memang lagi nggak ada duit gitu kan. Jadi maksudnya dari si cabang-cabang sendiri juga duitnya lagi dipakai lagi untuk perkembangan itself. Sehingga kita sendiri juga ngambil juga hampir nggak ada gitu loh. Dan di mana hari itu kita punya cicilan gitu kan. Namanya kita punya cicilan ya itu harus bayar gitu kan. Ya udah mau nggak mau korek tuh. Buka tuh satu-satu tuh, yang ini jual dulu ya kan, bulan depannya yang ini lagi jual, bulan depannya yang ini lagi jual. Itu udah pernah. Jadi ya bener-bener deh pokoknya deh ya sebuah proses yang lo lalui dan saya bersyukur atas proses itu. Kalau nggak jadi saya hari ini gitu loh. Nggak jadi ya? Nggak jadi bro, lo harus susah dulu kok baru ngerti apa itu enak. Harus susah dulu baru tahu artinya enak ya? Iya, setuju. Jadi yang pada dibilang jadi entrepreneur langsung enak gimana menurut lo? Mereka tidak mengerti apa itu entrepreneur. Cuman jujur ya, bisnis yang diawali dengan dana yang besar, bukan dengan skill ya, itu rarely works. Jujur aja ngomong. Anda melihat startup didanai, difunding oleh VC, Anda lihat dong yang mulai startup itu siapa gitu kan. Biasanya tuh udah chief technical apa di perusahaan gede semua dikumpulin jadi satu. Nah, VC mau mendanai itu gitu loh. Kalau misalkan Anda baru lulus kuliah, sorry to say nih ya, karena kenapa ini sebenarnya nasihat gitu loh. Terus orang tua Anda berlebihan dan ngasih Anda modal, sebaiknya Anda jangan pakai. Lu belajar dulu deh caranya nih. Kenapa? Almost 95% lu akan gagal di situ. Karena kenapa? Gue gagal kok dalam bisnis pertama gue gitu loh. Dan itu sebuah hal yang wajar dan lumrah. Jadi jangan lu gagalnya itu gara-gara duit gede gitu lu hilangin terus lu nggak belajar apa-apa gitu loh. Mendingan lu mulai dari dengkul, lu belajar segala sesuatunya sehingga duit gede ini intact gitu kan, nggak terbuang sia-sia gitu loh. Dan kita hari ini juga memulai unit bisnis nih, kayak misalkan hari ini kan kita beberapa unit bisnis kan kita pisahin nih, dan memang kita kasihkan ke orang-orang yang ke anak-anak yang memang sudah naik dari level manager dan sudah cukup lah untuk menduduki posisi penting gitu kan. Nah, kita kasih nih satu-satu nih, dan itu pun percaya nggak percaya modalnya minimum di bawah 100 juta semuanya, dan semuanya itu menjadi omset yang cukup luar biasa hanya gara-gara dari modal kecil itu, dan mereka belajar untuk memutar itu gitu loh. Jangan salah loh ya, Anda ketika otak dari karyawan menjadi entrepreneur itu beda banget. Makanya bahasanya karyawan dan entrepreneur, bukannya gua ngata-ngatain, enggak gitu. Emang berbeda gitu loh. Emang beda. Asli emang beda gitu loh. Sama otaknya anaknya bos juga beda ya. Gue sih ngomong dulu nih gitu loh. Karena kebanyakan Anda berpikir bahwa problem bisa di-solve dengan money, lu hire orang pintar gitu kan. Ujung-ujungnya nggak jadi juga gitu kan. Nggak jadi juga gitu loh. Maksudnya ya mendingan lu dengan duit secukupnya lu jalanin, lu mentoknya, lu jatohnya, itu yang bikin lu pintar gitu loh. Dari situ baru lu bisa kelola duit lebih gede. Jangan hanya melihat, startup ini diinvest VC ini, startup ini diinvest VC itu. Lu lihat dong CV-nya,
founder startupnya itu, lu kalau nggak tercengang-cengang bohong deh. CV-nya itu bagus-bagus, ada yang dari Amazon, ada yang dari Google, ada yang dari YouTube. Waduh, pokoknya lu bisa bingung deh pokoknya deh. Nah, itu mereka kan udah terbiasa kan bikin project kan. Nah, makanya mereka dipercaya gitu loh. Kalau Anda yang baru lulus, ya ketahui posisi Anda tuh baru lulus gitu loh. Sombong pasti ada lah, gue juga pernah lah gitu kan. Itu santai aja lah, justru nyungsep lah yang membuat Anda rendah hati, Pak. Nah, Tenang aja. Terus kalau buat orang yang malah nggak pede karena nggak ada modal untuk buat bisnis, gimana tuh, Long? Nah, kalau misalkan nggak pede, nggak ada modal untuk buat bisnis, ya start with what you familiar. Maksudnya, kita di dalam dokter mobil sendiri, kita punya satu istilah namanya temukan jalan ninjamu, alias temukan spesialisasi lu. Nah, tujuan kerja sama orang, ya kan, kerja di company atau kerja sama orang lain, itu kan bukan hanya gajian kan. Sebenarnya kan lu mencari spesialisasi nih, lu tuh jagonya di mana sih gitu loh. Karena kenapa? Lu mau keep on continue kerja menjadi profesional juga fine-fine aja gitu loh. Ketika lu sudah tahu spesialisasi lu tahu nggak sih CEO itu digaji berapa? Ya kan? CEO bank itu digaji 3,5 M per bulan loh ya, gue kasih tahu loh. Jadi nggak ada salahnya juga gitu loh. Cuman kan mereka ini kan orang-orang yang sudah mengerti spesialisasinya dan memiliki beberapa spesialisasi kan gitu kan. Yeah. Makanya mereka menjadi high paying individual gitu loh. Dimana lu harus tahu itu gitu loh. Ketika lu kerja sama orang, nggak hanya sekedar mencari hahaha hihi. Orang bilang mencari pengalaman, bullshit lah bro, lu cari pengalaman. Lu cari spesialisasi. Kenapa? Pengalaman nggak datengin lu duit banyak, spesialisasi datengin lu duit banyak. Bener deh. Makanya dokter spesialis lebih mahal ya? Betul, spesialisasi gitu loh. Kayak misalkan saya punya orang yang dulunya dari sales nih, basicnya nih. Basic sales, kemudian dia naik manajerial gitu kan. Hari ini spesialisasinya adalah data collecting and reporting. Dia collecting data, bisa detail, reporting bisa detail. Nah, bingung kan gitu loh. Padahal dia orang sales nih. Which is orang sales itu kan serabutan nih. Nggak mau reporting nih, ya kan. Orang sales kan paling susah nih disuruh tulis report, apa segala macam. Wah, bisa Paling berantem. ribet biasanya. Bisa berantem. Iya. Tapi dia spesialisasi data collecting and reporting. Itu hebat gitu loh. Nah, ada lagi satu lagi anak yang memang dari online, kemudian sekarang spesialisasinya malah di finance. Gitu kan. Yang dulunya tadi dia jualan online, dia tidak punya edukasi finance, ketika kita ajarin kerangkanya, dia benar-benar cepet nangkap nih. Oh, ini begini, laba rugi tuh begini, ngeliatin neraca tuh begini, finance-nya begini. Dia bisa proyeksi sekarang, bikin projection. Which is amazing gitu. Amazing ya. Jadi makanya lu temukan spesialisasi lu dulu gitu loh. Disitulah baru oke nih. Nah, spesialisasi gue di ini nih. Nah, gue buka bisnis nih dengan ya lu mengetahui kekuatan lu di mana dan kelemahan lu di mana gitu loh. Buka bisnis, aduh udahlah, udah pasti tidak glamorous lah. Lu tidur paling sedikit, lu diomelin paling banyak orang, lu paling gak dapet duit. itu udah biasa lah, namanya entrepreneur lah ya gitu loh. Jadi happy aja lah. Udah makanan harian nih. Udah makanan hari-hari. Lu pernah dihina juga? Pernah. Dulu sih parah banget. Maksudnya namanya kan kalau apalagi di kategori saya ya, di bisnis kategori otomotif roda 4, itu kan semuanya kan orang tua, ya kan, bisnis yang udah lama semua dan bisnisnya gede-gede gitu kan. Kita anak kecil baru masuk gitu kan, dan tiba-tiba punya mimpi gede, jadi ketawain lah sama semua orang, sempat dihina-hina gitu loh, ya kan. Ya itulah yang menjadi. Lu dihina gimana, Long? Dihina lah. Satu ceritain. Oke, salah satunya nih dulu dikatain dokter mobil, hahaha. Mobil ada dokternya juga ya, saya baru tahu katanya. Itu 1, 2, 100 bengkel. Adalah ngimpi, lu bikin 1 aja dulu katanya. Lu 5 tahun lagi survive, lu ngomong sama gua katanya. Ya kan banyak lah ya yang bilang langsung begitu di depan ya. muka lu. Langsung di depan muka. Langsung di depan muka, Bro. Karena memang di kategori kita memang orang-orang kaya semua, yang lama, yang gede-gede, yang udah punya setup gitu kan, yang gede-gede gitu loh. Dan ya itu gitu loh, kita masuk ke situ sebagai anak kecil ya otomatis mereka ketawa lah gitu loh, wajar lah kita diketawain gitu kan. Dan ya sampai sekarang sih saya nggak usah ketemu mereka lagi, mereka yang cari-cari saya gitu kan. Dalam 5 tahun cabang saya jauh lebih banyak dari mereka kan gitu kan. Dimana semua yang orang ngomongin tentang lu itu menjadi dendam positif yang memotivasi lu kerja 18 jam sehari gitu loh. 18 jam sehari? Yoi bro, pokoknya dulu tuh gua kerja tuh tank jam 6 pagi tuh udah bangun ya kan, ganti mandi, makan, ganti baju, bikin SOP dulu, to-do list hari ini apa aja yang harus gua kerjain ya kan, apa aja. Nah siang kerja nih, monitoring di lapangan, trial SOP gitu kan, oke nih kurang nih, coretin lagi, bikin lagi gitu kan, sampai sore malam bikin lagi tuh, dibayangin lagi tuh, dibikin lagi tuh. Nah itu sampai jam 12 tank baru gue tidur. Itu bertahun-tahun begitu. Sampai menjadi habit gitu kan. Jadi ya sebuah proses lo harus laluin satu-satu, dan dengan detailnya ketika kita tulisin satu-satu itu menjadi sebuah bisnis proses yang akhirnya lo bisa kontrol dari hulu ke hilir gitu loh. Jadi yang
yang orang bilang kalau jadi entrepreneur itu tinggal baring-baring nyantai di Maldives itu gimana tuh bro? Mendingan lu cari anak orang kaya terus lu kawinin. You will have better chance of doing that, seriously. Itu juga kalau mertua lu nggak galak ya? Nah, itu dia. Nggak makan hati ya? Yoi, bener. Makan hati dikit nggak apa-apa lah. Yang penting lu duduk ini makan hati di Maldives gitu kan. Daripada lu makan hati di pinggir jalan kayak kita gitu kan. Enggak lah. Entrepreneur itu, kalau lu mengerti apa itu entrepreneur, lu nggak akan mau dibilangin entrepreneur terus-menerus. Karena entrepreneur itu paling capek. Seriously. Karena entrepreneur itu ya lu yang ngerjain semuanya bro, basically bro, sampai lu set up sebuah company yang company itu bisa run gitu loh. Itu baru company, di atasnya company masih ada corporation gitu kan. Kalau dia balik lagi tergantung mimpi lu sih segede apa sih. Corporation itu ya berarti lu harus sudah siap untuk IPO, lu harus sudah siap untuk jump to another country gitu kan. Lu harus udah corporate governance-nya udah harus bener, bukan hanya sekedar perusahaan gitu loh. Itu ada level-levelnya kalau lu belajar lagi ya kan, dimana nanti ya lu bisa menentukan nih mimpi lu setinggi apa sebenarnya. Cuman jangan berharap deh lu jadi entrepreneur itu lu bisa tidur-tiduran di Maldives. No. Lu cari anak orang kaya lu kawinin. You have better chance of doing that, seriously gitu. Gue sampai hari ini aja belum pernah ke Maldives bro. 18 jam sehari ya bro? belum pernah ke Maldives juga. Nah, lu buka cabang pertama lu, kemudian sampai bisa buka cabang kedua itu butuh waktu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Termasuk cepet? Termasuk cepat dan termasuk gila. Gimana ceritanya itu? Cepatnya iya karena kita tidak serakah untuk ngambil. Kan biasanya kalau entrepreneur itu kan ngeliat duit di usaha gitu kan, tiba-tiba wah duitnya banyak ya. Ya udah gatel nih. Biasa masih gitu. Ngantong gitu kan, beli ini, beli itu, beli ini gitu kan. Kalau kita nggak, waktu itu emang kita strict gitu kan. Oke nih, emang cita-cita mau buka cabang kedua gitu kan. Ya udah push. Dan memang kebetulan saya dan partner saya ambisinya gede dan memang kita nggak takut susah gitu loh. Udah buka, ayo buka gitu kan. Begitu buka ya itu jual mas kawin, jual apa buat bayar cicilan gitu kan. Karena emang asli nggak dapat duit gitu kan. Dan cabang kedua itu benar-benar dibuka itu dengan minimal dan benar-benar ya disupport oleh cabang pertama. Jadinya kan untuk mendapat duit susah ya, apalagi dulu brand value Anda belum terkenal di mata customer sehingga ya customer nggak ngerti siapa Anda gitu kan. Kalau hari ini beda lah, maksudnya saya juga mengerti brand value saya hari ini lebih tinggi sehingga ketika saya buka sebuah cabang udah ada minimum omset yang bisa dicapai gitu loh. Kalau dulu cabang kedua sama, mulai dari 20 juta. Setengah mati juga ya? Setengah mati juga gitu loh. Jadi cabang kedua dimulai dan disitulah kesalahan pertama. Cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga itu kita buka secara cepat dan di situ saya belum mengerti apa itu sistem. Oke, setengah mati dong. Yes, setengah mati. Kontrolnya gimana saat itu? Controllingnya otomatis pakai energi, ya kan? Anda otomatis controlling pakai energi gitu kan, karena memang saya juga terbiasa controlling. Dan satu orang, situ saya tahulah satu orang Anda hanya bisa pegang 3 cabang. Nggak mungkin Anda bisa lebih. 3 cabang itu pun setengah mati ketika Anda tidak punya sistem. Nah, 3 cabang itu ujung-ujungnya ya sampai sakit-sakit, sampai kerokan, ya kan, kerokannya rutin gitu kan. Itu kalau tukang kerokan saya kalau disuruh keroknya lurus udah sampai Semarang kali ya. Saking banyaknya gitu kan. Dan dari situ ya baru kita belajar nih, oke, apa itu sistem controlling gimana, sistem duitnya gimana ngontrolnya, quality controlnya gimana, SOP-nya gimana ngontrol di situ, persamaan harganya gimana cara kontrolnya gitu loh. Dah di situ baru lu belajar sih. Tapi it's good. Yang penting lu berani dulu sih. Kalau nggak berani kita nggak tahu gitu kan. Lu kontrol 1 cabang beda sama 2, beda sama 3. Ini 3 sama nih sampai 5 nih. Begitu 6 udah beda lagi tuh. Begitu lu punya cabang di luar pulau beda lagi tuh ceritanya tuh. Oh ya. Jadi udah apa ya? Lu harus tahu gitu. Dan karena memang kita ambisi gitu kan. Cabang ke-6 saya tuh bukanya di Makassar. Jauh banget gitu kan sekalian. Sekalian jauh banget. Kenapa? Kita mau ngetes nih. Waktu itu udah ada sistem lah, kebentuk lah 20-30%. Kita mau ngetes nih sistemnya untuk luar kota seperti apa. Kesalahan pertamanya lagi di luar kota, brand awareness-nya tidak ada. Jadi kita mulai lagi dari nol di luar kota, ya kan? Ya, di luar pulau gitu kan. Itu ada lah semua kesalahan-kesalahan yang kita memang sudah lakukan. Jadi hari ini tuh kalau mau keluar pulau tuh kita hajar dulu nih iklan gitu kan. YouTube-nya kita masukin, keyword-nya kita masukin gitu kan. Nah, orang udah aware baru buka 1 kan gitu kan. Jadi itu ya gara-gara nyungsep baru ketemu pintarnya gitu kan. Tapi tetap ya, maksudnya lu udah punya 1, buka 2, buka 3, buka 6, masih tetap harus terus belajar dan continuous improvement ya? Sampai hari ini bro. Sampai hari ini kan, jadi ceritanya 2 tahun lalu kita memang lagi mencari, ya lagi ngobrol-ngobrol lah ya. Gimana sih caranya kok kayak startup itu diinvest gitu kan. Kan kita kan kepengen tahu gitu kan. Karena ya jujur kita bukan dari keluarga yang seperti itu, yang mengerti semuanya investment apa segala macam. No gitu loh. Jadi kenapa sih kok bisa dibegituin? Gimana sih caranya? Nah,
Disitulah baru belajar, ketemu orang-orang. Oh oke, ternyata gue kurang di sisi misalkan finance nih gitu kan. Kalau accounting kan, accounting is accounting gitu kan. Finance, corporate finance beda lagi gitu kan. Kalau Anda udah ngerti apa itu corporate finance ya itu completely different dengan accounting gitu kan. Dimana ya saya berani ngomong lah, hampir 80% pengusaha di luar sana laporan keuangannya nggak beres kok sebenarnya, ya kan? Nggak standar ya, kita ngomong nggak beres itu nggak standar ya, bukan ada penyimpangan. Iya. Ya kan? Bukan penyimpangan lah ya, nggak standar gitu loh. Nah, itu Anda harus beresin dulu tuh nomor 1 tuh. Beresin itu dulu, baru lu bisa mengerti apa itu corporate finance. Itu sampai kita sekolah lagi kok. Saya sampai sekolah lagi di tahun 2020, sampai ini kemarin 2022, akhir 2021 baru mau lulus gitu kan. Ya benar-benar sekolah lagi, gara-gara saya mengerti nih, ini nggak punya nih ilmu corporate finance nih gitu loh. Jadi pergi sekolah belajar. Sekolah belajar sekarang ya ilmunya beda lagi gitu loh. Dan sekarang selesai aja, ini masih ada lagi gitu loh ilmunya ke sono gitu loh. Jadi semakin Anda belajar, semakin Anda tahu Anda masih bego gitu loh. Jadi lu tuh baru segini gitu loh. Lu harus nyampe segini gitu loh. Nah itu cukup ngeri sih gitu loh kalau Anda ngerti gitu. Cuman ya saya happy kenapa saya lebih cepet nyampainya gara-gara kita lebih cepet fuck up-nya, lebih cepet nyungsepnya, lebih banyak nyoba, makanya kita lebih banyak push forward juga gitu loh. Yang penting jangan baper dan ya keep on trying gitu loh. Kalau enggak ya Anda mati berdiri di situ aja gitu loh. Jadi entrepreneur itu nggak pernah stop belajar, guys. Never. Saya hari ini masih sekolah lagi kok. Saya hari ini masih cari sekolah lagi kok. Gila kok pokoknya kok. Dan jangan baperan. Kalau gagal itu maklum ya. Maklum, gagal itu berarti ya udah gitu loh. Kita sih bisa ketawa aja hari ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kan memang di sekolah kan kita diajarkan untuk belajar dulu sebelum ulangan. Ulangan dapat nilai jelek, waduh kayaknya gimana gitu kan. Kalau kita entrepreneur kan udah ulangan aja, belajarnya nanti gitu kan. Kalau dapat jelek ya udah gitu kan, besok diulang lagi supaya nilainya 10 gitu kan. Ya gitu aja, happy aja bro. Kalau lu baper nggak jadi siapa-siapa nanti. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Banyak teman-teman gue yang baperan akhirnya ya bukan nggak bisa gimana ya, untuk lu cukup makan cukup hidup banyak gitu loh. Maksudnya lu nggak bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi dari itu. Kenapa sih kok kadang-kadang orang itu bener-bener nge-push untuk dreamnya, padahal untuk di level lebih bawah itu padahal lu dapat duitnya lebih banyak loh sebenarnya loh. Untuk hari itu ya gitu loh. Karena ada di titik mana itu lu bener-bener nge-push itu lu gak dapat duit gitu kan. Nanti begitu dapat terus baru dimultiplikasi gitu loh. Sama kayak valuasi company lah ya kan. Hari ini company lu valuasinya berapa, lu diinvest orang, kerjasama bla bla bla, lu kerjain 5 tahun lagi kalikan 10 kan gitu kan. Kan tujuannya itu gitu loh. Oh ya, anak buah lu kan tim lu 300 tuh. Yes. Itu lumayan banyak ya. Lumayan bro. Ngaturnya gimana tuh? Apalagi orang bengkel. Ya kan? Nah itu kan menarik tuh, seru tuh. Yes. Dimulai dari struktur organisasi. Jadi kalau lu tidak mengerti kenapa pentingnya struktur organisasi, ya berarti anak buah lu kurang banyak gitu kan. Ketika udah banyak, lu akan mengerti kenapa itu penting. Jadi setiap anak buah harus mengerti siapa bosnya. Bosnya harus mengerti siapa bosnya. Jadi dari sini nggak bisa lompat ke atas. Dari atas juga nggak boleh langsung direct turun ke bawah. Itu no dilarang. Karena entrepreneur biasanya gatel, ngeliatin anak buah kerja nggak bener, langsung ditegor. Bener. No. Yang lu tegor, bawahan lu satu. Ya kan? Nanti bawahan itu suruh tegor yang sono gitu loh. Nggak boleh langsung lu direct ke situ. Kenapa? Yang di bawah ini yang lu gaji nih jadi mandul gitu kan. Jadi tidak punya otoritinya gitu loh. Dimana authority itu harus lu ciptakan gitu loh. Karena kenapa? Apalagi founder own company ya, yang masih ada foundernya di situ ya. Orang akan melihat, oh bos tertingginya founder. Which is itu yang mau kita hilangkan nih. Bos lu ya bos lu gitu loh. Bos tertinggi siapapun yang menduduki posisi CEO gitu kan. Itu mereka harus masuk nih ke kepala nih gitu loh. Founder kek, profesional kek, orang lain kek, ya mereka harus mengerti apa itu hierarki, di mana dimulai dari struktur organisasi gitu loh. Nah, itu strict tuh setiap struktur organisasi nih. Dia struktur organisasinya ada sendiri, kemudian posisi-posisinya ada, job desk-nya ada, KPI-nya ada. Jadi reporting itu jelas gitu loh. Dan hati-hati loh ya, sekarang banyak WhatsApp group kan, itu komunikasi menjadi rancu loh. Rancu, karena WhatsApp group itu yang ada yang resmi, ada yang nggak resmi gitu kan. Jadinya membuat komunikasi itu rancu. Jadinya antara gosip, informasi beneran, sama informasi semi formal yang belum diputuskan, itu menjadi rancu. Itu hati-hati banget. Jadi jalur komunikasinya harus lu bener-bener betulin dan perhatikan, baru sistem itu bisa terbentuk gitu loh. Kalau misalkan cuman, skill teknis, skill apa, itu bisa di training lah ya. Justru bisnis kan yang penting komunikasinya nih, dari bawah sampai atas nih. Ya kan? Dari bawah ada problem apa enggak, problemnya recurring apa enggak, apakah memang inkompeten, apakah produknya yang salah, apakah tipe customer yang salah, itu kan harus tahu semua nih gitu. Nah, itu komunikasi harus lancar. Komunikasi lu nggak lancar, wassalam deh, bener-bener wassalam deh.
Jadi bosnya nggak ngerti apa yang terjadi, anak buahnya ngomong, bosnya nggak dengerin gitu kan. Wah, repot banget itu. Bener-bener repot. Jadi makanya apa ya, struktur organisasi, makanya lu harus belajar lah ya, belajar struktur organisasi, cari coach, cari mentor, belajar di kelas gitu kan, cari seminar gitu. Itu penting banget sih, karena kalau nggak lu nggak ngerti bener-bener apa itu struktur organisasi dan lu tidak menciptakan sebuah authority di posisi itu bahaya gitu loh. Jadi semua orang ujung-ujungnya sentralisasi kekuasaan, carinya owner, pecah kepala owner. Pecah, bener. Iya. 24 jam nggak cukup ya hidup ya? Iya, makanya pecah kepala owner gitu loh. Jadi ya lu harus ciptakan authority di posisi-posisi masing-masing sehingga mereka solve their own problem gitu loh. Bukan mereka cuma menyampaikan problemnya ke atas. No, lu gaji dia di situ untuk solve the problem kan gitu kan. Jadi ya berikanlah mereka authority. Dengan authority juga comes with ketika mereka ya lu bayarin gitu. Lu nggak mau gitu loh. Gitu aja. Dokter mobil sendiri pernah nggak sih sampai suatu saat ketika growing nyampe ke bottleneck atau stuck gitu atau bingung? Pernah. Jadi kalau untuk growing, untuk mencapai bottleneck, iya, karena kita tidak bisa mencetak orang-orang yang di training secepat itu. Itu di saat berapa cabang? 16. 16. Jadi ketika itu kita sudah memiliki capital cukup nih untuk membuka misalnya satu bengkel dalam 3 bulan gitu kan. Udah ada capitalnya cukup gitu kan. Nah, tapi manpower yang kita create tidak secepat itu. Jadi ujung-ujungnya bottleneck ke manpower lagi nih. Karena kenapa? Manpower di luar sana banyak, Indonesia populasinya banyak, tapi quality of the manpower lu harus adjust. Benar. Gitu kan. Karena ya ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang bisa dididik, ada yang tidak bisa dididik gitu kan. Ya itu lu harus sortir benar-benar, lu harus standarisasi lagi dengan cara you have your own training system gitu loh. Nah, training system itu juga sebuah perjalanan lagi. Kenapa? Lu nggak bisa tuh cetak orang dalam 1 bulan. Nggak mungkin. Habit minimum 3 bulan, 120 hari. 120 hari itu baru mereka 30% mengerti apa yang Anda katakan. Itu udah surveinya itu. Jadi ya gitu deh. Jadi bottleneck tetap di manpower. Nah, Anda mau gedein manpower, you need bigger capitals kan. Jadi misalkan dari yang tadinya training 10 orang, jadi cuma 3, lu mau dapat 30 gimana? Ya lu training 100 orang kan gitu kan, untuk mendapatkan 30 gitu. Training 100 orang kan berarti lu bayarin nih gajinya nih. 100 orang lu belum untung loh. Belum buka loh cabangnya loh, udah lu bayarin dulu loh. Jadi ya disitulah bottleneck-nya gitu loh. Jadi kan makanya kan kita mencari funding, mencari external investor gitu loh. Itu tetap kita lakukan juga gitu loh. Tapi banyak orang bilang katanya ya nih, nggak usah banyak-banyak training deh, nanti orangnya pinter, nanti buka sendiri. Oke. Orangnya pinter buka sendiri, yes and no. Tergantung bisnis apa nih gitu kan. Kalau bisnis Anda cuman jual produk, iya dan tidak. Balik lagi, produknya kan Anda kunci ya kan. Kalau bisnisnya jasa nih, kayak misalnya kayak kita nih gitu kan. Kita itu menggabungkan teknologi dengan jasa, dengan manpower-nya. Sehingga ketika mereka buka sendiri, mereka harus punya alat yang sama, barang yang sama, chemical yang sama. Gitu loh. Itu pun belum tentu. Kenapa? Banyak orang mencoba menghijack karyawan saya gitu loh. Dan beberapa adalah yang kesana kemari gitu kan. Dan akhirnya bangkrut Pak, tutup Pak. Kenapa? Beda bisnis, beda cost structure. Itu yang paling penting. Cost structure Anda nggak mungkin sama mereka. Kenapa? Mereka berpikir, oh beli aja alatnya, ambil aja orangnya gitu kan. Pasti jalan. Pakai produknya yang mirip-mirip. Cost structure-nya berbeda, nggak akan sama. Udah gitu, itu 1. 2. Customer journey-nya. Customer journey-nya juga udah pasti beda nih. Antara kita dengan yang lain udah pasti beda. Jadi nggak bisa gitu loh disamakan. Makanya kalau misalkan lu training kemudian orang itu dicomot orang lain dan buka sendiri, kemungkinannya di bawah 5%. Yang ada adalah lu rugi nih bayarin gajinya. Itu iya, itu 100% gitu loh. Kalau dia buka sendiri, enggak. Hampir nggak bisa deh itu deh. Itu very hard lah. Kalaupun bisa, berarti you need to reconsider the system. Apakah ini benar-benar menggantungkan si orang yang lu ajarin atau enggak gitu loh. Kalau memang betul-betul menggantungkan orang yang lu ajarin, ya you need to consider as a partner kan gitu kan. Kayak beberapa skill ada lah ya kan yang memang lu butuhkan, ya berarti lu nggak bisa sistemasi. Ya udah, lu jadikan dia partner gitu loh. Kayak misalnya nih konsultan keuangan atau konsultan pajak, kan ilmunya gitu-gitu aja. Ya kan sebenarnya kan gitu-gitu aja ya. Ketika anak-anaknya lu ajarin, ya ujung-ujungnya mendingan lu jadiin dia partner gitu. Jadi lu nggak capek nih ngajarinnya nih gitu kan. Duitnya bagi-bagi nih gitu loh. Karena kenapa? Lu masukin sistem ya begitu-begitu aja gitu loh. Jadi ya lu harus tahu nih gitu kan. Oke, ini partner, ini bukan gitu loh. Ya sistemnya yang lu perbaikin. Kalau saya sih, saya menggabungkan teknologi dengan people-nya, dengan produk yang saya pakai. Jadi udah terlalu susah untuk di-copy gitu. Dan mungkin satu lagi yang saya mau tambahin, culture-nya atau budayanya beda.
Jadi nggak segitu mudah ya, walaupun orang yang sama di-hijack untuk buat sesuatu yang baru, nggak segitu mudah sih untuk di-copy paste sih. Betul, betul. Culture itu kan termasuk juga kayak misalkan sistem pengkomisian ya kan, dan sistem penggajian. Beda company beda bro, mereka bisa di offer, oke nih gajinya 2 kali lebih, company-nya pasti bangkrut kok. Kenapa? Loh kita bisa offer segitu karena memang kita sudah menjalanin kan gitu kan. Lu double, ya nggak mungkin gitu kan. Nah itu sih gitu loh. Jadi ya nggak mungkin lah, kemungkinannya kecil banget sih. Di bawah 5% sih mereka bisa buka sendiri tuh sampai menyaingi Anda ya. Itu sih susah sih gue. Jujur aja, gue cum laude bro, IPK gue 3,96. Sumpah 3,96. Gue lulus S2 dalam 4,5 tahun. Itu aja gue sekarang hari ini gue kasih tahu ke lu butuh ilmunya gitu loh. Karena kenapa? Ya ilmunya dari orang-orang yang kompeten ya. Maksudnya dari orang-orang yang benar-benar mengerti bisnisnya gitu loh, bukan cuma ngomong doang. Karena kalau misalkan cuma ngomong doang, ya sayang your time gitu loh. Maksudnya cari orang-orang yang kompeten untuk bisa meng-guide Anda supaya yang Anda lalui itu lebih sedikit lah gitu loh ya kan. Jangan sebanyak itulah bonyoknya lah, atau lebih cepet nih gitu loh. Yang 10 harusnya lu telan 1 tahun, lu telan 6 bulan gitu kan. Ya udah gitu loh. Jadi lu advancement-nya lebih cepat. Lu operations mau apa segala macam, lu nggak ada finance-nya yang bagus, lu hanya berputar di operations aja ujung-ujungnya. Jadi nggak bisa grow big gitu loh, boom gitu nggak bisa. Lu nggak bakal bisa itu kalau lu nggak punya ilmu corporate finance. Bener deh. Karena itu ujung-ujungnya semua bisnis ilmunya finance kok. Lu hanya berhitung kok itu,